aku nggak mau ikut kamu, nek rumahmu itu kecil, katanya gitu. Kalau pertama dari kita menikah, awal orang menikah itu kan sudah pasti kita susah dulu ya, nggak mungkin kita langsung senang. Saya itu dulu pernah bekerja jadi ini kayak tukang sortir sampah di pabrik kertas. Saya izin sama suami saya tak kuliah lagi ya, gimana caranya biar kita ini kehidupannya bisa lebih baik, seperti itu. Nama saya Galuh, saya seorang karyawan swasta. Selain ibu rumah tangga, saya juga ada kerjaan di luar. Saya juga sebagai supplier packaging di beberapa perusahaan di Jawa Timur. Terus saya juga seorang karyawan swasta. Waduh, kalau perjalanan pastinya sangat panjang ya. Jadi saya itu kalau pertama dari kita menikah, awal orang menikah itu kan sudah pasti kita susah dulu ya, nggak mungkin kita langsung senang. Saya itu dulu pernah bekerja jadi ini kayak tukang sortir sampah. Nah, di pabrik kertas, saya 12 tahun di sana. Nah, cuman waktu itu masih tahun berapa ya, sekitar tahun 99, tahun 2000 waktu itu 3 bulan saya di sana itu kayak sortir sampah gitu. Jadi saya itu dapat ada kena pecah beling tangan-tangan saya, kaki-kaki saya, soalnya kan harus memilih antara kertas yang bagus dan jelek. Nah, setelah itu waktu itu saya masih belum kuliah, tapi saya tetap berusaha ya, maksudnya waduh ini aku kok kurang kuliah, nanti kalau ijazah SMA ini saya cuma bisa dapat apa, seperti itu. Akhirnya waktu itu saya sudah kondisi sudah menikah juga, saya izin sama suami saya tak kuliah lagi ya, gimana caranya biar kita ini kehidupannya bisa lebih baik, seperti itu. Nah, saya waktu itu kuliah itu pun juga di kuliah malam karena saya paginya juga harus kerja. Nah, setelah itu diangkat jadi admin karena kinerja saya bagus juga, akhirnya diangkat sampai jadi PT. Nah, setelah itu kok nggak ada perkembangan, saya bilang gini, setelah saya S1 kok belum ada peningkatan lagi. Akhirnya saya keluar, saya kerja di perusahaan furniture. Nah, ternyata di sana saya jadi admin PPIC. Nah, setelah PPIC ternyata ada ini ya, dengan segitu banyaknya perjuangan yang harus saya tunjukkan ke manajemen bahwa saya mampu dan bisa di sana. Dalam 3 bulan saya langsung diangkat jadi supervisor purchasing. Saya banyak belajar tentang pembelian barang dan lain-lain. Saya banyak kenal supplier dan mereka juga para big boss-nya langsung. Nah, setelah itu karena ada kondisi tertentu saya harus resign karena ada sesuatu yang mungkin menurut saya tidak cocok ya, tapi saya sangat berterima kasih sudah kerja lama di sana juga, banyak pengalaman juga yang saya ambil di sana. Nah, mulai dari sana saya mulai belajar untuk jualan nih. Saya tidak pernah jualan biasanya. Saya jualan sedikit demi sedikit, waktu itu masih jualan kayak tali tampar seperti itu. Nah, tali tampar, tali rafia, tapi karena di perusahaan lama saya kenal dengan beberapa big boss, saya tuh ditawari sama mereka mau jadi salesku atau gimana, seperti itu. Jadi saya ini tidak mau diam di satu tempat yang membuat saya merasa nyaman, tapi saya tetap harus belajar lagi untuk mencari sesuatu yang baru sehingga saya tidak stuck di tempat. Nah, setelah itu saya mulai
belajar di marketing. Nah, setelah di marketing, alhamdulillah mulai dari sales sampai akhirnya punya perusahaan sendiri seperti itu. Ya, alhamdulillah akhirnya bisa seperti sekarang. Belum pernah terpikir, cuma saya waktu itu berdoa, ya Allah, ibu saya ini yang jadi motivasi saya untuk bisa beli rumah itu sebenarnya ibu saya. Karena waktu itu ibu saya itu apa sih, mah aku enggak mau ikut kamu, nek rumahmu itu kecil, katanya gitu. Jadi saya semangat untuk bisa beli rumah yang lebih besar lagi agar beliau bisa ikut saya. Jadi dulu itu saya itu pernah cari rumah, terus sama juga dulu ada proses KPR dan lain-lain. Cuman kan waktu itu saya mau beli cash. Nah waktu itu tapi perumahannya belum jadi. Nah ada sedikit kayak trauma sih sebenarnya untuk mau cari rumah lagi, karena waktu itu saya sudah pernah DP ke satu developer sekitar ya 150 jutaan, tapi ternyata tanahnya itu bermasalah. Karena tanahnya bermasalah, jadi saya ini harus lebih jeli lagi, ini developer yang benar kah, atau apa namanya, ini perizinannya seperti apa dan gimana, karena saya juga takut untuk umpama ada kesalahan yang sama seperti itu. Jadi waktu itu saya beli rumah itu juga ada proses yang nggak enaknya juga, pernah kayak ditipu ya istilahnya, tapi ya alhamdulillah waktu itu dikembalikan, cuman dalam proses jangka waktu yang lama. Karena kan anak saya ini 2, terus kebetulan ibu saya juga ada di Jember. Rumah saya dulu itu kecil, jadi ya mungkin masih kapasitasnya masih bisa beli rumah yang kecil juga. Nah dengan adanya saya cari-cari rumah dan kebetulan ada Emerald Village ini, kita bisa custom, maksudnya kita bisa menyesuaikan bagaimana sih rumah impiannya kita gitu. Nah di sini saya lebih prefer, lebih seneng karena selain developernya juga sangat membantu, mereka juga lebih terbuka seperti itu. Wah, sangat senang sekali karena dari beberapa ruangannya pun semua sudah sesuai keinginan yang saya inginkan gitu loh. Seperti impian saya sebelumnya, pengen punya rumah yang seperti ini kayak gitu. Jadi semua keinginan saya yang sebelumnya belum bisa tercapai di developer manapun, karena kan biasanya developer yang lain itu mereka tidak custom, mereka sesuai standarnya mereka sendiri. Nah, sedangkan di Emerald Village ini saya bisa menuangkan semua ide yang ada di kepala saya untuk jadi satu bangunan yang saya inginkan seperti itu. Di sini lebih menyenangkan, saya ada beberapa taman juga, jadi bisa bercocok tanam, ada kolam juga yang harus saya bersihkan, jadi lebih adem di rumah daripada keluar. Ya pasti mereka merasakan hal yang berbeda, karena sebelumnya kita di rumah yang dulu kan kecil tuh, kita nggak bisa makan sama-sama, kita nggak bisa beraktivitas bersama, kita nggak bisa nonton TV di satu ruangan yang sebenarnya kita bisa quality time di sana seperti itu. Kalau di rumah yang lama kan karena itu tidak sesuai yang saya inginkan sebenarnya, tapi karena budgetnya yang memang masih belum bisa, ya terpaksa. Tapi di sini mereka overall happy sekali. Oh, jadi gini, mungkin yang bisa saya share ke teman-teman ya, mungkin yang pertama kita melihat dulu perizinannya seperti apa, apakah mereka sudah bukan tanah yang bermasalah atau gimana. Yang kedua, melihat kualitas rumahnya, jadi
ada juga nih perumahan yang dia itu bahan bakunya itu kayak asal-asalan, asal mereka bangun sendiri atau gimana. Jadi kita harus melihat, benar-benar melihat kualitas rumahnya seperti apa. Terus yang ketiga juga kita harus benar-benar cek lokasi. Jadi kita harus tahu benar, oh PT ini benar-benar ada kah, atau ini cuman abal-abal, atau mereka itu sudah pernah blacklist di tempat yang lain atau gimana. Karena setahu saya banyak sekarang itu developer bodong yang mereka itu tidak mengedepankan kepentingan konsumen ya. Jadi mungkin bisa lebih teliti lagi. Sebenarnya gini, jadi kita ini hidup itu biasanya kan kita itu ketika kita sudah merasa nyaman, kita enggan untuk mau belajar hal-hal yang baru. Nah, kalau kita itu tetap merasa nyaman dan kita nggak mau berkembang, kita nggak akan pernah bisa berkembang dan kita nggak akan pernah bisa meningkat lagi. Jadi intinya kita itu harus keluar dari zona nyaman. Kita harus bisa mengembangkan diri kita sendiri agar kita ini lebih bisa memaknai hidup, lebih bisa mengembangkan skill yang ada di dalam diri seperti itu. Kalau waktu itu saya mungkin sudah nyaman menjadi seorang supervisor purchasing di satu perusahaan ternama, mungkin saya nggak akan seperti ini. Jadi kita harus berani untuk keluar dari zona nyaman yang sudah ada dan terbentuk lebih lama seperti itu, agar kita ini bisa lebih sukses. Saya Wahyu Galuh Titisari. Kalau kalian pengen sukses, keluarlah dari zona nyaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.